Yang pertama, alasan saya menggunakan domba Garut itu karena genetik dombanya itu mudah ditemukan dan domba jantan itu lebih menarik karena mulai dari tanduk, besar bobotnya itu lebih mudah untuk adaptasi di lingkungan di wilayah Jogja terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugroho, saya owner di Geraha Domba Jogja yang beralamat di Jalan Imogiri Barat KM 4 di Ngancar, Yogyakarta. Jadi saya bermain di domba, di pelihara domba ini dimulai di tahun kemarin, tepatnya di Idul Adha tahun kemarin. Waktu itu saya nganggur karena sebelumnya saya di IO, karena selama pandemi IO itu mau tidak mau harus berhenti, sehingga di Idul Adha tahun kemarin saya mencoba untuk jualan domba. Tapi pada akhirnya di situ saya merasa nyaman. Saya lanjut akhirnya membuat kandang. Waktu awalnya kandang di dekat rumah karena banyak komplain dari warga karena nggak terbiasa dengan bau domba, terutama bau kotoran itu, sehingga saya dapat komplain. Pada akhirnya di akhir tahun 2020 saya membuat kandang ini. Konsentrasi saya untuk fattening sama trading. Untuk saat ini sudah berjalan untuk fattening dan tradingnya. Terutama saya menggunakan domba Garut. Yang pertama, alasan saya menggunakan domba Garut itu karena genetik dombanya itu mudah ditemukan dan domba jantan itu lebih menarik karena mulai dari tanduk, besar bobotnya itu lebih mudah untuk adaptasi di lingkungan di wilayah Jogja terutama. Jadi untuk fattening domba betina itu saya pelihara kurang lebih 60 hari. Itu menggunakan pakan kering karena saya mengejar kualitas daging dan juga nutrisi yang ada di pakan kering itu lebih mudah diserap oleh domba. Sehingga untuk pengemukan 2 bulan itu rata-rata kenaikan bobot antara 8 sampai 10 kilo. Itu pada saat panen kurang lebih 60 hari itu sudah ada nanti pengepul atau jagal yang mengambil di kandang saya. Di awal-awal pelihara domba, terutama di fattening, itu kendalanya sangat banyak sekali. Yang pertama, gagal paham karena pemilihan bibit dombanya. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk pemilihan bibit dombanya karena banyak peternak baru itu yang masih emosi, masih ingin punya banyak di kandang, tetapi biasanya asal bakalan domba itu dibeli tapi tidak bisa ditemukan. Salah satunya biasanya banyak peternak itu membeli bakalan domba yang bukan bakalan fattening, sehingga walaupun dikasih makan banyak, dikasih makan mahal, tapi tidak bisa gemuk. Itu biasanya kegagalan di awal-awal pemeliharaan domba, terutama di fattening. Untuk manajemen kandang yang sekarang saya miliki itu jauh lebih efektif dengan sistem kandang terkoleksi, terutama untuk pemeliharaan, pemberian pakan, pembersihan kandang itu sangat efektif. Waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan domba sekitar 80 ekor itu cuman butuh waktu kurang lebih 40 menit sampai 1 jam itu sudah selesai. Kandang sudah bersih, pakan sudah kita kasih semua. Untuk pemberian pakan domba fattening saya berikan 3 kali, yaitu pagi dan sore antara jam 3 jam 4, dan juga malam antara jam 9 sampai dengan jam 10. Itu waktunya efektif untuk domba mengunyah nutrisinya. Di kandang saya untuk urin sama fesesnya ini terpisah. Biasanya untuk urin itu langsung saya salurkan karena di belakang kandang saya itu sungai, jadi saya langsung mengalirkan ke sungai. Untuk fesesnya atau kotorannya itu biasanya saya tampung nanti 1 bulan sekali, atau kalau sudah mulai terkumpul banyak
itu diambil sama beberapa petani di sekitar saya. Jadi untuk prospek pengemukan domba ataupun fattening maupun breeding itu sangat menarik sekali, apalagi di masa pandemi sekarang ini yang banyak usaha yang berhenti, tapi di peternakan alhamdulillah untuk saat ini masih bisa berjalan dengan bagus, untuk perputarannya masih bagus. Untuk peternakan domba di masa pandemi seperti saat ini sangat efektif, karena yang pertama itu tidak terpengaruh dengan masa pandemi, apalagi kemarin-kemarin pemerintah itu menerapkan PPKM, tapi di domba itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Untuk baik maupun trading, breeding maupun di fattening, untuk perputaran bisnisnya masih berjalan dengan baik. Untuk kendala biasanya untuk kendala pengemukan itu biasanya ada di pengadaan bakalan. Pengadaan bakalan itu biasanya agak susah, apalagi di musim-musim setelah Idul Adha itu biasanya pengadaan bakalan untuk betina itu sangat susah. Yang kedua, harga otomatis naik. Itu otomatis karena barang kosong, otomatis harga naik. Oke, untuk teman-teman yang mau beternak itu tidak usah ragu, karena jangan pernah ragu untuk beternak, karena beternak itu sangat menyenangkan. Kita buang statement masyarakat bahwa beternak itu bau, beternak itu tidak menyenangkan, beternak itu kotor. Kita buang jauh-jauh. Yang penting bagaimana manajemen kandang kita, bagaimana manajemen pakan kita, itu sangat berpengaruh dalam peternakan domba. Oke, kalau di kandang saya kebetulan yang untuk saat ini menyediakan domba bakalan betina, domba bibitan betina, dan juga domba jantan untuk pejantan kandang dan juga bakalan jantan. Terutama saya identik dengan domba Garut. Untuk harga insya Allah masih harga ekonomis, masih bisa terjangkau untuk teman-teman di sekitaran Jogja. Untuk profil kandang saya bisa dilihat di Facebook saya di Nugroho Wojo, atau langsung ke kontak WA saya di 0822 2534 8899. Untuk bertanya-tanya atau mau kita konsultasi atau kita mau belajar bareng, silahkan kontak saya atau bisa langsung info ke WA Facebook saya. Baik, terima kasih dari saya mungkin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.